Kalau Nabi Muhammad gak lahir, ini hijab kita ngerti nggak? Kita nggak ngerti hijab. Maka pentingnya lahir beliau sepenting kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah pakai dalil. Tahukah engkau rasa terima kasih? Cukup itu aja. Kalau nggak ada Nabi, ente bisa sholat nggak? Kalau nggak ada Nabi, kenal Allah nggak? Kalau nggak ada Nabi, kenal haji umroh nggak? Kalau nggak ada Nabi, ente tahu sunnah nggak? Kalau nggak lahir Nabi Muhammad SAW, kita nggak tahu apa yang disebut akhlak yang baik hari ini. Kita nggak ngumpul-ngumpul malam ini. Berarti lahirnya Nabi penting atau tidak? Penting. Kalau begitu, walaupun malam ini nggak disebut malam Maulid, berarti sebelum Rabiul Awal berakhir atau Rabiul Akhir berakhir nanti bikin Maulid sekali lagi. Tapi nggak usah undang saya, undang saja ustadz-ustadz yang ada di sini. Perlu diulangi pertanyaannya? Ya, nggak saya tahu saya turun dan saya langsung emosi. Kenapa? Biasanya saya dipegang sama yang dorong, itu saya senang. Tadi saya ngapain dorong-dorong? Itu bawaannya emosi aja. Ada apa dengan saya atau Anda ini? Ya, jangan-jangan ada sesuatu di sini yang terpendam ya? Apakah saya nggak tahu jamaah atau pengurus memendam sesuatu? Semoga tidak ya. Insya Allah tidak. Ini kopiah, ini baju koko, itu jenggot, ini sarung, itu taunya berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibu-ibu, teteh-teteh, kakak-kakak, bulurah, tahu jilbab itu karena siapa? Kalau Nabi Muhammad gak lahir, ini hijab kita ngerti nggak? Kita nggak ngerti hijab. Maka pentingnya lahir beliau sepenting kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah pakai dalil. Tahukah engkau rasa terima kasih? Cukup itu aja. Ya, nggak usah pakai dalil yang aneh-aneh. Kalau saya kasih dalil, emang situ percaya? Ya, di kepala saya lebih dari 100 dalil maulid. Mulai dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Uruf, sampai beberapa dalil yang lain. Emang kalau saya sebut siap nampung? Karena kita mungkin ada yang beda faham, beda ustadz, beda manhaj. Mau dalil segimana juga nggak diterima orang. Ya, ini kawan saya sampai hari ini masih mengharamkan tawassul. Saya jelaskan kepadanya, apa yang masalah di tawassul? Tahu tawassul gak? Bukan ila hadrati, tawassul itu ya Allah berkat Nabi Muhammad bi barakatil hadi, gitu ya. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad yang memberi petunjuk, ampuni kami. Atau ya Rabbi bil Mustafa, lanjutin, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa Alhamdulillah, ente langsung connect ya. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhan, bil Mustafa, dengan Al Mustafa. Siapa Al Mustafa? Sayyidina Muhammad. Dari mana nama Al Mustafa muncul? Beliau mengatakan, Innallaha astafa
min Bani Ismail, Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail itu Adnan. Dari keturunan Adnan dipilihlah kemudian Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim. Dari Bani Hashim Abdul Muttalib, istafani, Allah pilihlah aku. Maka Al-Mustafa itu nama yang beliau sebutkan tentang dirinya, bahwa Allah menyebut dirinya Al-Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa, dengan zat yang dipilih Allah itu. Faghfir lana, baligh maka baligh, sampaikan maqasidana, maksud-maksud kami. Ini minta ke Allah atau minta ke Rasul? Ya Rabbi, wahai Tuhan, mintanya ke Allah atau minta ke Mustafa? Di mana syiriknya? Di mana tawasul itu syirik? Kan nggak ada. Kita tawasul tidak pernah meminta kepada selain Allah. Oleh karena itu, kepada yang mengharamkan tawasul, ente gantilah definisinya. Ulama ahlu sunnah dari masa ke masa tidak pernah bertawasul memohon kepada Rasulullah. Mereka memohon hanya kepada Allah. Mereka hanya mohon kepada Rasulullah jika Allah suruh atau Rasulullah suruh. Contohnya ada hadis di Tirmizi. Ja'a rajulun dharir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang buta datang ke Nabi, lalu mengatakan, "Ud'u Allah li ya Rasulullah." Wahai baginda, doakan aku supaya sehat bisa melihat lagi. Kata Nabi, sabarlah, itu lebih baik, karena fitnah mata ini banyak sekali. Betul ya Bang Irwan ya? Fitnah mata benar? Betul ya? Gimana Bu ya? Sahih. Cuma di balik fitnah ujian ada berkah, tinggal kita mengelolanya. Tapi orang ini gak sabar, dia mengatakan, "Udullah ali, tolong doakan saja aku wahai baginda." Ini matanya habis katarak atau gimana Bang Di? Habis ditetesin ya. Oh, kirain habis nonton siapa gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, oke, kalau gitu asbiril wudu, benerin wudu'mu, sholli raka'atain, sholat 2 rakaat, faqul, baca. Apa yang dibaca? Allahumma inni atawajjahu ilaik. Di riwayat yang kedua, atawassalu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah ya Muhammad. Di situ baru manggil Muhammad. Tapi itu bukan doa, itu namanya nida. Nida itu memanggil, seperti kita tolong isfa, beri syafaat. Karena ujung kalimatnya, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi. Aku menghadap kepada Allah dengan membawa kemuliaanmu. Ini menghadapnya ke siapa? Ke Allah, tetap ke Allah. Fashfa fiyya, tolong beri aku syafaat. Maka memohon kepada Nabi dalam bab seperti ini sama seperti saya minta tolong Bang Dik, temenin saya dong ke wali kota, ke bupati. Saya mau minta sesuatu ke Pak Bupati. Itu aja boleh, masa ini nggak boleh? Nah, karena definisi doa di kalangan kita, teman-teman kita yang mengharamkan tawasul ini nggak pas, ya. Dan isi dari sholat-sholat kita kebanyakan tawasul. Oke, maulid masih perlu dalil? Masih perlu dalil? Anda kasih dalil? Masih perlu dalil ya? Dalil yang paling sahih tentang maulid Nabi SAW ditanya mengenai saumul itsnain, puasa hari Senin. Apa jawaban beliau? Dzaka yaumun wulidtu fi. Itu hari maulidku. Jadi aslinya maulid itu mestinya tiap pekan, tiap minggu. Ini sudah rukhsah, ini sudah sekali setahun doang. Coba, dari tadi isi maulid ngapain? Ada yang munkar nggak? Coba lihat maulid-maulid yang ada. Adakah yang munkar? Isinya? Ada apa? Nggak ada.
Adakah orang ikhtilat laki perempuan? Adakah itu mau hujat-hujat? Nggak ada. Isinya menjelaskan Nabi, membaca sholawat, mau izah hasanah, makan-makan bagi. Apa yang salah di situ? Dan yang paling lucu apa? Ada yang tamatan Gontor nggak di sini? Atau pesantren modern? Ada? Ada? Itu kitab akidah ente bermasalah. Ini saya boleh terus terang menyampaikannya. Dulu kita sudah sampaikan tapi nggak didengerin juga. Ini sekarang kita terus terang lagi. Akidah Gontor bukan lagi akidah Ahlussunnah, kecuali yang mubtadi' pemulanya. Jadi kelas 1, kelas 2 mungkin masih. Tapi yang kelas menengah ke atas sih sudah ganti. Mungkin dulu dapat bantuan dari mana saya nggak tahu. Tapi syaratnya harus ganti kitab. Digantilah pakai kitab seorang tokoh Wahabi di Saudi yang masih hidup sampai sekarang, namanya Saleh Fauzan. Apa kata dia di situ? Maulid Nabi itu tasyabbuh bin Nasara, menyerupai Nasrani. Anda mau tanya sama orang yang suka maulid, ente mau nggak disamakan dengan Nasrani? Orang Nasrani bikin Natal Nabi Isa itu menjadikan Isa ibnullah, anak Tuhan. Siapa di sini yang meyakini Nabi Muhammad anak Tuhan? Siapa? Nggak ada kan? Berarti sama nggak maulid kita dengan maulidnya Isa, orang-orang Nasrani? Beda. Kira-kira nih, Nabi Isa berkalam di dalam surat Maryam, dihikayatkan oleh Allah, wassalamun alayya yawma wulidtu, dan selamat, selamatan kata orang Jawa, selamat, bahagia pada hari aku dilahirkan. Aneh mau tanya sama antum nih, anak kita lahir kita selamatin nggak? Betul. Nabi Isa lahir dirayain oleh pengikutnya. Lebih mulia Nabi Isa atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Musik kurang kenceng ini ya. Lebih mulia Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Ini masih bikin gergetan aneh juga nih. Lebih mulia Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nubuatnya Nabi Isa dari nurnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jika merayakan lahirnya Nabi Isa, itu disebut oleh beliau salamun alayya yauma wulidtu, selamat bagiku di hari aku lahir. Apalagi selamat bagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh, itu bukan dalilnya, itu dalil orang Nasrani. Enggak, itu Qur'annya kita, surat Maryam. Bukan dari kitab Injil, itu bukan dari Bible, bukan ya. Jadi mohon maaf nih Abah Mutakin, Pak Herman, panggil sini ya. Kita manggil di majelis Abah Mutakin. Mohon maaf kalau tahu saya turun tadi, nggak langsung turun, saya duduk dulu. Ada apa ini? Masjid bagus tapi kok nurnya kurang. Buka Barzanji, depan Barzanji itu apa? Muqaddimah salawatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, an-nur al-mausuf bitaqaddum wal awaliyah. Nabi Muhammad disebut an-nur. Dalilnya mana? Ini nur bukan cahaya ini ya, seperti yang disebut oleh Ustadz Dr. Fulan, tamatan Madinah kata dia ya. Sebut Nur Muhammad, dia kira lampu sama cahaya. Jauh-jauh ngaji ke Madinah nggak paham begitu, ngapain ya? Nur bukan itu. Nur itu hanya wasilatul lirru'ya wan nazar. Itu hanya cara untuk memandang sesuatu. Coba matiin lampu, bisa lihat sesuatu nggak? Mata fisik melihat benda fisik, maka cahayanya mesti fisik dari lampu yang fisik. Kenapa anak-anak kita perlu sekolah?
supaya akal dia, otak dia bercahaya. Cahayanya bukan cahaya lampu begini, cahayanya ilmu. Ilmu itu cahaya, al ilmu nurun. Nabi Muhammad menyebut dirinya apa? Ana madinatul ilm, aku induknya ilmu, kotanya ilmu. Ini doktor, ini ahli hadis, ini ahli tafsir, nulis itu cuma satu hadis Nabi. Beliau nulis itu cuma satu kitab tafsir yang kemudian diintertekskan ke teks-teks yang lain. Yang semua hadis, semua riwayat, semua ayat itu turunnya ke qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang di kampus, mau kampus Madinah, Universitas Islam, Ummul Qura Mekah, UIN, apalagi Stein, semua nulis buku, disertasi, tesis, skripsi, hanya penggalan-penggalan dari kalam Nabi yang nggak pernah sekolah itu. Gimana menurut ente? Ini nggak pernah sekolah nih, ya? Nabi lulusan mana sih, Bu ya? Nabi dokter kali ya, Bu ya, Dokter Aldomi. Nabi nggak dokter, Nabi nggak sarjana, tapi beliau langsung diajar oleh Zat Al-Alim Al-Khabir, sumbernya semua ilmu. Makanya Allah Ta'ala, karena Nabi Muhammad ruhnya langsung belajar kepada Allah, kira-kira dia guru Jibril atau Jibril muridnya? Sama aja pertanyaannya. Yang guru Jibril per Nabi Muhammad SAW. Wah, orang sini udah keren nih. Giliran begitu ente bener, maulid gak ada. Jibril itu bawa Quran, atau Quran sudah di kolbu Nabi Muhammad? Sanggup gak Jibril nampung Quran? Sanggup gak? Gak sanggup dia. Makanya Allah langsung berikan kalamnya, wa innaka latulaqqal Quran min ladun hakimin alim. Muhammad, engkau gak ngambil Quran dari Jibril, gak dari Mikail, gak dari Lauh Mahfuz. Engkau ngambil Quran langsung dari Allah. Milladun kita sebut hari ini laduni. Laduni itu al-akhzu bi ghairi wasitah wala wasilah, mengambil tanpa perantara. Itu siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Jibril udah jumpa sama Allah belum, Bapak Ibu? Jibril udah jumpa Allah belum? Jangankan jumpa Allah, tembus arasnya enggak. Baca kitab-kitab yang sahih. Sayyidina Jibril dipanggil sama Nabi Muhammad, udah naik nih, udah Lauh Mahfuz, sudah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu alam terakhir sebelum aras, baru masuk ke alam aras. Diajak ke Nabi Muhammad, Jibril, ayo ikut. Kata Jibril apa? Kalau aku melangkah sejengkal saja, hai Muhammad, ihtaraktu, aku pasti terbakar. Yang ngajak siapa? Ayo, Nabi Muhammad. Seharusnya kalau yang ngajak Nabi Muhammad, dia patuh nggak? Itulah penyesalan Jibril hatal yaum, sampai saiki dia nyesal bab itu. Seandainya dia sembunyi saja di bawah jubah Sayyidina Muhammad SAW, selesai dia. Baru denger ya, ini ajaran sesat. Emang sesat ada di Sahih Bukhari kok, ya. Ada di Sahih Muslim, ada di Musnad Ahmad. Ini hadis sahih bahwa Sayyidina Jibril yang dikira kebanyakan orang selama ini, berkurun-kurun selama ini, adalah guru Sayyidina Muhammad, lebih tinggi dari Sayyidina Muhammad. Ternyata mau tembus aras tidak tembus. Kenapa? Jibril itu khodamnya Nabi Muhammad, bukan gurunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luruskan itu, ya. Namun secara riwayat ulama-ulama ahli hadis, kita maklumi dari Nabi Muhammad, dari Jibril, dari Allah, nggak apa-apa. Tapi kalau riwayat yang hakikinya, kenapa ada ayat kok nggak dipakai?
Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Quran yang kau ambil hai Muhammad langsung dari Allah, laduni. Itulah ilmu laduni hakiki. Jadi kalau orang nyebut-nyebut laduni, tahu-tahu ilmunya kejang-kejang. Ada gitu ya? Kejang-kejang kebal, itu bukan laduni, Pak, ya. Itu bukan laduni, itu ilmu setan itu, ya. Mana ada Nabi ngajarin orang jihad perang Uhud terus badannya kejang-kejang, nggak ada. Orang perang ya badannya harus lihai. Kalau mau ilmu laduni, ilmu yang bisa bikin hilang takut berjihad dan tidak salah dalam berjihad, itu baru laduni. Dan laduni itu induknya Al-Quran, bukan yang lain-lainnya. Dan sahibul laduni al-azim wa huwa sayyiduna Muhammad SAW. Yang memikul laduni itu langsung, yang agung itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru belum Fatihah udah kenceng, ya mohon maaf ya. Berarti udah clear ya, buat maulid sekali lagi, tapi di masjid saja baca barzanji. Ya nggak usah pakai gendang, ya baca aja. Undang nih mereka ini aja. Kalau belum ada yang bisa maulid dan di sini ajarin nih. Ente bisa ngajarin kan? Bisa ya, ajarin mereka. Siap Pak Pengurus? Ya siap ya. Itu kopiah ente, baju koko ente, jenggot ente. Kalau Nabi nggak lahir ente nggak tahu. Gitu. Serius. Ane nggak bisa ngomong begini sekarang tentang Rasulullah, tentang ma'rifatullah, tentang Quran, sunnah, ijma, qiyas kalau Nabi nggak lahir. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon maaf ini Pak Pengurus ya. Biar adem dikit, kita selawat dulu ya. Selawatnya mahal qiyam, tapi nggak usah mahal qiyam. Sama-sama ya. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallim barik alaih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Selanjutnya
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Nabi, salam alaik. Wahai baginda Nabi, semoga kesejahteraan dan keselamatan selalu tercurah kepada engkau. Di mana-mana kami sampaikan bahwa ini diambil dari kalam beliau sendiri. Kata beliau, ma marartu bi syajarin wala hajarin. Tidaklah aku melewati gunung-gunung, pepohonan, bebatuan, kecuali mereka ucapkan salam kepadaku. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudariku, Nabi lewat, mereka menyambut Nabi. Apa kata mereka? Ya Nabi, salam alaik. Di Madinah, Arab Badui datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tanya, kamu percaya nggak kepadaku? Arab Badui bingung. Lalu Nabi kasih permainan. Kalau itu pohon kurma aku panggil dan dia jalan ke sini, kamu percayakah kepadaku? Kata Arab Badui, coba aja. Maka dipanggillah pohon kurma. Pohon kurma punya akar tunggang atau serabut. Serabut. Ada kakinya enggak? Nabi panggil karena dia salah satu pohon yang baca salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipanggil, dia dengan senang hati dia datang. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ini panggilan untuk semua orang yang di kolbunya ada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, jangan debat lagi maulid itu bid'ah atau sunnah. Saya cuma nanya, di kolbumu adakah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah respect kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena maulid bukan bab ibadah, bukan. Maulid itu bab al-ma'rifatu bin Nabi. Maulid itu adalah kunci orang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan yang juga mungkin sudah ribuan saya tanyakan di luar sana. Saya mau jatuh tangan di sini. Bapak Ibu, nanti kalau kita mati, pertanyaannya apa? Malaikat nanyanya apa? Hah? Kau sholat jamaah nggak? Gitu. Kamu sudah bid'ahkan maulid belum? Gitu nggak? Hah? Kau sholat jamaahnya berapa? Tahajudnya berapa? Enggak ditanya. Apa yang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir? Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Yang kedua, siapa nabimu? Ini zaman semua anak hari ini main gadget. Bapaknya juga ikut. Kata si bapaknya, kayak orang ngelarang anaknya yang rokok. Kamu jangan merokok, itu sudah rokok kepada anaknya. Sama bapak ini kan ngelarang anaknya main handphone. Habis itu main handphone depan anak, itu kan contoh nggak jelas, bukan uswatun hasanah. Kalau kita ngajarin nggak nonton, kita nggak nonton. Kita ngajarin apa, kita jangan lakukan itu, ya. Kalau kita larang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini udah nggak dikenal sama anak-anak ini, sudah. Mereka sudah sibuk dengan handphonenya, tasbih sudah dibidahin ini, ya. Ini tasbih sudah bid'ah. Asbab orang nggak kenal Nabi Muhammad, para sahabat dan para tabi'in yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW dibidain hari ini. Coba kalau dia kenal Rasulullah. Rasulullah punya istri ngitung pakai batu. Walaupun kemudian beliau mengatakan, maukah engkau wahai Juwairiyah, Sofiyah, dua riwayat, aku tunjukkan amalan yang sepadan dengan itu bahkan lebih afdal. Bukan berarti Nabi mengatakan itu tidak baik. Itu namanya kurikulum berzikir. Ada kurikulum berzikir menghitung, ada kurikulum zikir tidak menghitung. Sofiyah berangkat Nabi subuh, Juwairiyah juga sama, berangkat Nabi subuh, dia ngitung pakai batu. Nabi baru pulang waktu duha, itu batu sudah beberapa kali bolak-balik. Berarti berzikir dengan biji tasbih sudah pernah dilakukan di zaman Nabi atau belum? Nih, kalau orang mau tahu manfaat maulid. Lalu Nabi mengatakan, ala adulluki, maukah kamu aku tunjukkan yang afdal min dalik,
Inilah orang Arab aja nggak paham ini Pak, mohon maaf, karena dia nggak semua orang Arab tuh ngaji usul fikih. Sekarang orang kalau mau ngaji tafaqquh fiddin ke Al-Azhar, ke Yaman, ke Aljazair, ke Tunis, ke Maroko, ke Saudi, nggak semuanya. Sekolah terakhir Ahlus Sunnah ditutup, Madrasah Sholatiyah di Mekah ditutup sudah. Itu pertahanan Ahlus Sunnah terakhir di Mekah sudah ditutup oleh Wahabi. Terus ente masih diam-diam di sini, santai-santai, kita toleransi, ya. Toleransi dengan gak tahu diri itu beda tipis, ya, ya. Beda ya, beda jauh. Toleransi sama tidak tahu diri beda jauh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ya, bukan Allah. Mereka sudah begitu memperlakukan ulama kita di sana. Terus kita di sini santai-santai aja. Nggak ada santai-santai lagi ya. Ini terakhir kami haji 2023. Salah satu guru kita di Mekah itu bisikin ke saya, Ar-Razi, wali-wali Allah hari ini banyak di kampungmu. Bahkan pemimpinnya barangkali ada di kampungmu, tapi pemimpin Wahabi juga di sana katanya. Allahumma sholli ala. Ustadz kok sebut-sebut Wahabi? Loh, dia sebut-sebut kita kok. Coba ente buka semua kajian mereka menyebutkan Asy'ariyah, Musyabbih, Mu'attilah, Jahmiyah. Nggak ada malunya mereka. Kita Ahlus Sunnah nih ngaji sifat 20 dibilang ente ahli bid'ah. Nggak ada malunya mereka sekarang udah. Terus ente diem. Bener kata Nabi. Apa kata Nabi? Umat akhir zaman itu banyak tapi seperti buih. Mau antum bagian dari buih itu? Mau bagian dari buih itu? Enggak. Bikin maulid. Oke? Ini bukan ancaman. Ini perintah. Berarti pengurus kapan waktu tercepat bikin maulidnya? Ayo, nggak usah takut. Ini sarung. Sarung ini ajaran Rasulullah SAW. Nabi disebut sahibul izar. Nabi yusalli wa ya'tazir, atau diriwayatkan wa yattazir. Nabi pakai sarung. Gimana cara taunya? Buat maulid, bikin maulid. Maka ilmu tentang maulid itu ada beberapa. Ada ilmu syama'il, ilmu mengenal fisik Nabi, ya, ilmu mengenal fisik Nabi. Di Quran adakah disebut pakaian Nabi? Ada nggak di Quran? Ada nggak ayat yang menyebutkan pakaian engkau? Ada nggak? Halo, hafalannya coba diulang-ulang tuh. Ada nggak? Ayatnya apa? Wasiyabaka fatahhir. Pakaian Muhammad Muhammad sucikan. Di Quran tidak disebutkan corak bajunya Nabi. Di mana kita tahunya? Ya, hadis Nabi. Ngaji kitab Maulid ada namanya Kasyama'il An-Nabawiyah. Ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau kata guru-guru kita dulu sukanya baju apa? Hijau apa putih? Kalian gak update kan? Nabi itu kadang suka baju merah marun, bahkan merah menyala. Baru tahu malam ini? Yang sesat aneh Pak ente. Itu bajunya apa tuh? Merah marun apa merah ya? Kata Sayyidina Jabir, Ra'aitul Badr, Ra'aitul Qamar fi lailatul Badr. Aku lihat purnama di malam 14. Indahnya bukan main. Lalu aku melihat ke bawah. Di hadapanku Sayyidina Muhammad SAW memakai baju merah. Apa kata beliau? Wa huwa ajmal minal badr. Itu pesonanya lebih indah daripada al-badr, rembulan. Nabi pakai baju apa?
merah marun atau merah aja. Sallallahu alaihi wasallam. Terus pakai baju putih, itu perintah Nabi. Kata Nabi, albisul bayad, ya, pakailah pakaian putih, ya. Itu perintah, tapi itu bukan perintah wajib, itu hanya perintah babul ibahah. Boleh pakai putih-putih. Ini bajunya nggak ada ininya Pak ya, motif-motifnya. Nih, Nabi itu kalau punya baju pasti ada motifnya. Berarti bid'ah kalau nggak ada punya motif. Bang Dik ada nggak? Nggak ada bid'ah itu ya? Oh kan. Ya, ini bukan bapak, ini hanya mengenal fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi rambutnya diwarnain apa enggak? Diwarnain apa enggak? Diwarnain Pak. Bahasa hadisnya kan menyebutkan begitu, ya, khidab, ya, bil khidab. Nabi dengan, kalau kita sebut apa, henna, inai. Nabi rambutnya dipirangin Pak. Nyampe di Bekasi rambut pirang janda. Rambut pirang itu nggak ada urusannya sama perempuan. Rambut pirang itu rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jenggot Pak diwarnain. Jangan dibiarin putih, nggak sunnah itu. Gimana cara taunya? Bikin maulid, bikin pengajian tentang baju Nabi, fisik Nabi. Jadi maulid itu bukan ngelucu. Masa ente menghadirkan rasa rindu ke Rasul terus ente ngelucu-lucu? Nggak elok. Beranikah orang ketawa terbahak-bahak di hadapan Nabi? Berani nggak? Itu sebabnya mohon maaf jamaah, saya jarang sekali bikin orang terbahak-bahak. Yang ada apa? Kata Nabi, fabku katsira. Banyak-banyak nangis, maka aneh bikin ente nangis lebih banyak biasanya. Pengajian-pengajian kita bikin orang banyak nangis karena itu perintah langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tangis ini bukan tangis karena dompet tipis, bukan. Bukan karena kejepit kakinya oleh teman yang kakinya buka kakinya waktu ngesoftnya mau lurus, bukan. Kan ada yang kakinya kejepit terus nangis, ya, lebay. Bukan itu, nangisnya karena merindukan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, lebih berhati nurani antum ini atau pohon yang sudah mati. Nabi dibikinin mimbar. Mimbar dengan podium beda. Mimbar itu tempat duduk yang agak tinggi dibikin, lalu bisa Nabi agak nyandar dikit. Sandaran Nabi yang lama, tiang lama yang Nabi bersandar di situ, itu terbuat dari pohon kurma. Kayunya Nabi tinggal, itu pohon nangis, wahana hani, dan tangis terdengar seluruh masjid. Inilah karomah para sahabat Nabi. Mereka diizinkan benarkan suara tangisnya benda yang sudah mati. Dia rindu, kenapa? Nabi sudah pindah tempat duduk, dia rindu nangis. Di dalam hati kita nggak ada rindu sama Nabi, ente tangisilah itu. Menangisi diri yang nggak nangis kepada Rasulullah, menangisi diri yang nggak rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mesti kita kuat-kuatin. Jangan berantem mulu di masjid. Berantem, ini ke masjid malah berantem, di pasar kok baik-baikan. Cuma urusan hal-hal yang ulama sudah fatwakan dengan baik. Maka saudara-saudari kemuliaan Allah, jika kita mempelajari Nabi Muhammad SAW, ini adalah bekal untuk menjawab pertanyaan siapa? Malaikat Munkar dan Nakir. Maka ini insya Allah, ini kabar gembira, insya Allah, orang yang bermaulid dengan cara yang benar,
insya Allah hampir pasti dia akan mudah menjawab pertanyaan mungkar nakir nanti. Dan saya nggak tahu nanti kalau ada orang nggak mengharamkan maulid itu gimana nasibnya nanti, ya. Saya nggak tahu. Kenapa? Dua hal yang sudah dia rusak. Pertama, dia merusak persaudaraan. Yang kedua, dia sedang menutup kesempatan orang mengenal Rasulullah lewat peristiwa sejarah bernama kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lucu, saya diundang beberapa Pemda lah kelahiran kota kabupaten, tapi bupatinya nggak mau maulid. Kelahiran kota dia bikin, dia buat ulang tahun, hari ulang tahun kota ABCD. Giliran mau maulid dia nggak bikin. Akhirnya kita tanya, menurut kamu lebih penting bikin hari kelahiran kota atau Rasulullah SAW? Rasulullah. Kalau dia bilang enggak atau bingung, kita jawab, Rasulullah itu juga menyebut dirinya kota, ana madinatul ilmi. Oke lah, kalian nih nggak mau maulid nggak apa-apa. Boleh nggak saya ajak kita merayakan kelahiran kota ilmu? Boleh nggak? Silakan bid'ahkan maulid, boleh. Saya ngajak kalian merayakan hari lahir kota ilmu. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Ana madinatul ilm, ana darul ilm, darul hikmah. Akulah kota ilmu itu. Jika kota kabupaten kita rayakan, kota ilmu seperti Rasulullah lebih berhak dirayakan. Kalau kelurahan ada perayaan juga, Bu Lurah? Ada ya? Berarti merayakan Nabi lebih wajib Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saya membacakan satu ayat yang sering kita baca, yang dijadikan sebagai ayat pembuka kebanyakan kitab maulid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu rasul dari dirimu sendiri, dari bangsamu sendiri, dari orang terbaikmu sendiri. Azizun alaihi ma anittum, Allah kasih beliau satu nama Allah, Aziz. Aziz nama Allah atau bukan? Apa arti Aziz, Bang Dik? Maha perkasa. Maha perkasa. Bedanya dengan Matin apa? Apa? Matin. Yang maha matiin kan ya. Parah itu, bukan maha matiin. Matin itu juga kokoh perkasa. Oh, Apa perbedaan Aziz dengan Matin, Qawi? Sama-sama perkasa, apa perbedaannya? Al-Izzah, An-Nadrah, keunikan, unik. Ya. Azizun alaihima anittum. Maksudnya sungguh berat bagi beliau apa yang kau derita. Penderitaan terberat itu kalau kata ahlul mahabbah adalah asyauq, li'anna syauqa yu'adzib. Derita yang paling berat itu derita rindu kepada Allah dan Rasulullah. Kenapa? Rindu itu betul-betul menyiksa nafsiah. Apalagi rindu ke makhluk itu lebih menyiksa nafsiah kita sendiri. Jangan salah merindu. Rindulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil rindu Allah kalau tidak rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harisun alaikum, menginginkan kebaikan untuk kamu. Yang paling penting kalimat terakhirnya, wabil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang beriman beliau rauf rahim. Perhatikan, ada dua jenis rahman rahimnya Nabi. Pertama,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau hai Muhammad kecuali rahmat yang universal untuk alam semesta. Disebut rahmah. Disebut apa? Kasih sayang. Maka tiada pohon tumbuh, tiada air mengalir, tiada panas api, kemudian cahaya, tiada udara mengalir, tiada orang lahir hidup, semuanya kecuali berkah dari rahmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pohon baca salam ke Nabi? Karena pohon hidup dengan berkah rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Rasulullah, disebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi Khidir disebut Khadir. Khadir itu Nabi penghijauan. Penghijauan, Bu ya. Dia kalau duduk di satu tempat, tempat itu menjadi hijau, pohon-pohonnya, daun-daunnya menjadi lestari, menjadi gemah ripah. Kira-kira kalau Nabi Muhammad sama Nabi Khidir, mana yang lebih hijau? Hijaunya Nabi Khidir itu, lestarinya Nabi Khidir itu dari nur Sayyidina Muhammad SAW, itu nur rahmahnya. Bukan teteh nur rahmah, bukan ya. Itu rahmat disebut rahmah syamilah, rahmat yang umum. Ada rahmat yang khasah. Wabil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang beriman, khusus dalam bahasa Arab, jika ada objek dimajukan ke depan, harusnya begini: innahu raufun rahimun bil mu'minin, atau alal mu'minin. Sekarang bil mu'minin yang dimajukan, sama dengan ala bidzikrillah, zikrullahnya dimajukan. Apa artinya? Lil hasr, menunjukkan terbatas, spesial, khusus, istimewa terhadap orang beriman. Rauf Rahim. Bang Dik yang suka ngajar Asmaul Husna, Rauf Rahim nama Allah bukan? Nama Allah atau bukan? Allah kasih nama itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang bilang nih, Buya Aldo, Buya Asfi, nggak boleh pakai nama Allah ke makhluk. Ini orang kurang baca. Ada kitab judulnya Asy-Syifa Qadhiyat, kita biasanya sekali sebulan ngaji di rumah. Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahli Hadis, Imamus Sunnah, anti bid'ah, dia nulis bab khusus nama-nama Allah yang disematkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling jelas adalah bil mu'minin raufun rahim. Rauf rahim, aziz. Di ayat itu sudah 3. Oleh karena itu, kalau selesai baca ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kenang Rasulullah baca selawat sallallahu alaihi wasallam. Itu ketemunya di surat apa? Surat At-Taubah, 2 ayat terakhir. Ya. Rasulullah telah datang kepadamu dan Allah kasih nama-nama dari Asmaul Husna. Jika dia diberi nama seperti itu, berarti dia orang spesial. Oleh karenanya maulid-maulid hanya mengeksplorasi bab ini, supaya kita mulai ada kesadaran bahwa yang kita omong ini bukan sembarang orang. Namun terakhir ini yang mau saya sampaikan, segitu tingginya makom Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi nama dengan nama Allah, rahmatan lil alamin. Rahmat itu sifat Allah, dijadikan sifat Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak ada satupun umat Nabi Muhammad yang menyembah Nabi Muhammad. Betul nggak? Satupun. Mau yang bertawasul, yang tidak bertawasul, yang bertasawuf, tidak bertasawuf, yang maulid, tidak maulid, tidak ada satupun yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa, ketika semua para nabi dimintain syafaat, semua nabi, terakhir Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? Aku
nggak ada salah apa-apa. Tapi masalahku satu, uttukhistu ilaha, aku pernah dijadikan Tuhan oleh pengikutku. Nabi Isa nggak pernah salah. Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali. Bang Irwan bohong berapa kali? Sama bini. Pak pengurus udah bohong berapa kali sama istri? Sama anak, sama temen, sering kita bohong. Jangankan gitu, ini bocoran rahasia ustadz. Kita aja yang tahu. Ini kalau pengurus nanya, Ustadz, sampai di mana Ustadz? Oh, sudah di jalan. Padahal dari kamar ke kamar mandi. Itu saya dulunya begitu. Kalau sekarang kita ditanya lagi mana Ustadz? Masih di kamar aja. Ini mau berangkat gitu, jujur aja. Kalau siap ya tunggu, nggak siap ya sudah pulang, udah gitu aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barangkali itu ya, mohon maaf semuanya kalau tadi permulaannya agak sedikit hot ya. Mohon dimaafin gak Pak Pengurus? Jangan sampai saya pulang-pulang nanti ada gores di hati nih ya. Ya, tos jauh-jauh ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Mohon maaf Bu Lurah semuanya, semua yang hadir, Bapak rukun tetangga, betul? Pak RT, Pak RW, apapun jabatannya, apapun posisinya di masyarakat, siapapun yang hadir malam ini, semoga Allah tulis namanya di daftar Muhibbun Nabi, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama yang kau cintai. Allah marzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, beri kami sederhana saja ya Allah, beri kami satu nikmat saja ya Allah, nikmat mencintai engkau dan kekasih engkau. Dan ya Allah, la tanza'ha abadan wa la tamhuha abadan. Mohon jangan pernah engkau hapus, engkau cabut cinta itu ya Allah. Bihaqqi Rasulillah wa bijahi nabiyina Muhammad, nabiyika Muhammad bin Abdullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya Ar-Rasy Hasim yang menyampaikan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim tadi dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi,
Kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.